Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada, mari kita tetap mencari Tuhan. Kita tetap bersekutu dengan Tuhan, dengan memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hati. Mari kita sama-sama berdoa sebelum memulai acara ini. Bapa, kami mengucap syukur di hadapan Engkau. Sore hari ini kembali kami datang ya Tuhan, untuk mencari wajah-Mu, mencari hadirat-Mu ya Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan Engkau. Kami rindu berjumpa dengan Engkau, sekalipun kami tidak melihat Engkau, tetapi kami percaya bahwa Engkau ada Tuhan. Engkau menyatakan kuasa-Mu kepada umat-Mu yang benar-benar mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Mari ya Bapa, Engkau berbicara, Engkau bertata atas puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu. Mari ya Tuhan, Engkau bekerja lewat acara worship at home ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari serukan nama Yesus. Nama di atas segala nama. Allah yang berkuasa. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Ia takkan tergoyahkan, Ia takkan terkalahkan. Ia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Amin, haleluya. Mari katakan Tuhanku. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Amin. Namanya Yesus Tuhan Raja. Kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari serukan nama Yesus. Namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi serukan, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja.
atas segala nama. Haleluya. Hidup kita selalu aman di dalam Tuhan. Sebab Dia perisai hidup kita, kota benteng hidup kita. Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku Tuhan, gunung batuku. Kaulah pengharapanku, tempat perlindunganku Tuhan, kota bentengku. Yesus, Yesus, keselamatanku. Sama-sama katakan, Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku Tuhan, gunung batuku. Kaulah pengharapanku, tempat perlindunganku Tuhan, kota bentengku. Tempat perlindunganku Tuhan, kota bentengku. Kaulah keselamatanku, keselamatanku. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setia-Mu. Amin Tuhan. Ada kuasa yang besar dalam nama Yesus. Amin.
Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Dia Bapa yang kekal, perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Pam, 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 pam. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh tidak ada kuasa lain ya Tuhan, hanya kuasa nama Yesus. Engkau berkuasa di dalam segala hal kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya. Jesus. Dekat pada
itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Jesus. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mengejar hadirmu dalam hidupku. Mengejar hadirmu dalam
dalam hidupku. Mari sembah Tuhan, agungkan Dia, pandang wajah Yesus, mengejar hadir-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, sini kami Tuhan, kami datang untuk menyembah-Mu, menghadap hadirat-Mu, oh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan atas perbuatan-Mu yang dahsyat, yang ajaib dalam hidupku Tuhan. Haleluya, oh, Jesus. Hatiku merindukan-Mu, oh Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh Jesus, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Saya katakan memandang wajah-Mu. Kepada hamba-Nya kami persilakan. Kebaikan-Mu, mengejar hadir
ikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Yes, God. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami merindukan Engkau seperti pujian ini. Kami mencari Engkau, kami merindukan Engkau. Biarkan Kau mendapati hati-hati yang rindu. Dan kami percaya ketika Kau mendapati hati-hati yang rindu, Engkau juga akan datang dan menjumpai kami ya Bapa. Mari jangan lewatkan seorang pun ya Bapa. Kami membutuhkan kehadiran-Mu. Kami membutuhkan Kau datang menjamah hidupan kami. Bahkan kehadiran-Mu lebih penting daripada berkat dan pertolongan-Mu. Mari malam hari ini ya Bapa, hadirlah. Berikanlah kami kekuatan yang baru. Berikanlah kami sukacita di dalam Engkau ya Bapa. Malam hari ini kami rindu belajar daripada firman-Mu. Biarkan firman akan menjadi pelita bagi langkah-langkah hidupan kami. Kami membutuhkan terang firman-Mu supaya kami boleh bersukacita di dalam kehidupan kami. Berbicara Engkau bagi kami demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya minta izin kepada saudara untuk saudara mungkin hari-hari ini akan dengar hal-hal yang sama yang saya ucapkan mengenai iman. Ya. Saya rindu kita semua melihat bahwa pemberian Allah yang luar biasa ini, yaitu iman, adalah sesuatu yang begitu besar, adalah sesuatu yang begitu istimewa. Saya ulang lagi ya. Allah memberikan imannya sendiri kepada saudara dan saya. Nah, apa yang Allah berikan kepada saudara dan saya, yaitu iman, itu jauh lebih besar nilainya daripada uang, daripada apapun berkat-berkat di dunia ini. Jadi saya rindu kita punya cara pandang yang sama dengan Tuhan. Bagaimana saya tahu bahwa Tuhan memandang bahwa iman itu nilainya jauh lebih daripada kekayaan. Firman Tuhan menuliskannya. Iman itu nilainya jauh lebih besar daripada emas, lebih daripada uang. Oleh sebab itu saya rindu kita semua, saudara, itu berbahagia ketika iman kita bertumbuh, ketika iman kita semakin besar, ketika iman kita bertambah, lebih daripada kita tambah keuangan di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita lihat ya saudara. Salah satu contoh yang menunjukkan betapa luar biasanya iman itu. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-30. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Lihat ya. Ayat ini berkata karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Ketika bangsa Israel dibawa Tuhan, salah satu yang harus mereka hadapi adalah orang-orang di Yeriko. Yeriko ini sebuah kota yang berbenteng, kira-kira luasnya 4 hektar. Dan yang lebih luar biasa dari kota Yeriko,
kota Yeriko ini dikelilingi oleh sebuah tembok yang begitu besar. Tahun 1931 ada seorang sejarawan menemukan bahwa tembok ini terdiri dari dua buah tembok berjajar. Yang satu tebalnya 1,8, yang kedua tebalnya 3,6 dan jarak di antara dua tembok itu sekitar 3,6 sampai 4,5. Setinggi 9 meter. Meskipun hasil dari penemuan ini ternyata itu bukan tembok yang di zaman itu. Tetapi kita bisa membayangkan kira-kira, coba ya, baca di dalam Yosua pasal yang Yosua pasal yang kedua ayat yang ke-15. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela sebab rumahnya itu terletak pada tembok kota. Jadi pada tembok itu ia diam. Coba sudah bisa bayangkan ya. Kalau tembok Yeriko itu, di atas tembok Yeriko itu ada rumah, itu kan besar berarti. Ya anggaplah betul penemuan itu. Sudah bisa bayangkan ya, tebal tembok Yeriko ini selebar gereja ini. Gedung gereja ini 11 meter. Saya tadi jumlah-jumlah kira-kira tebal tembok Yeriko 10 meter lebih. Dua tembok berjajar. Begitu besar ya. Tetapi sudah lihat ya. Kira-kira zaman dulu tidak mungkin bisa menang orang-orang Israel. Karena apa? Sudah bisa bayangkan ya, orang Israel di luar tembok itu tinggal dijatuhi batu-batu ya. Apalagi kalau punya kepala seperti Henok itu ya. Itu enak sekali nih. Itu aneh. Ya mengkilat dia satu batu, dua batu, mati semua itu. Hah? Betul enggak? Tembok 9 meter. Itu tidak perlu dijatuhi batu ya saudara, batu besar. Itu batu kecil kalau dari jarak 9 meter, itu kena orang Israel bisa mati. Tidak mungkin orang Israel punya apa? Secara manusia ya, punya kesempatan untuk menang. Karena apa? Tembok itu adalah sebuah kekuatan yang besar. Tapi coba saudara lihat ya, iman itu luar biasa ya. Teruskan karena iman tembok Yeriko itu roboh. Saudara, sebab itu saya rindu saudara menghargai pemberian Allah ini. Ini memang tidak kelihatan. Tidak seperti uang. Yabes kalau dapat uang 1 juta gitu senang ya. Hah? Oh jangan 1 juta Pak. Ilustrasinya yang lebih heboh. 1 miliar gitu senang Yabes. Hah? Tapi ayo Yabes harus mulai berpikir ya. Pertambahan iman itu lebih penting daripada pertambahan uang. Karena dengan iman kita akan lihat kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Nah coba ya, kita belajar malam hari ini dari peristiwa ini. Rahasia kemenangannya terletak di mana? Terletak di dalam iman. Oleh sebab itu kenapa Allah memberikan iman kepada kehidupan kita? Karena Allah rindu melihat saudara dan saya senantiasa berkemenangan. Di tengah-tengah kemustahilan, di tengah-tengah kesulitan. Allah memberikan iman. Karena Allah percaya lewat iman kita bisa menang. Apapun yang kita hadapi. Setinggi apa rintangan kita, setebal apa kesulitan kehidupan kita, dengan iman semuanya dirobohkan. Tetapi begini ya saudara, iman itu bukanlah sesuatu yang pasif. Iman kita perlu di-upgrade, perlu diperbesar, perlu dilatih, perlu terus dipelihara. Supaya iman kita menjadi kuat, supaya iman kita menjadi panjang. Kalau kita lihat ya, seringkali perjalanan kehidupan kita hampir sama seperti Petrus.
Ketika dia dengar Tuhan berbicara, ayo Petrus, boleh engkau berjalan. Kemudian dia berjalan karena iman. Coba saya lihat ya. Dia berjalan dengan iman di tengah-tengah laut itu. Di tengah-tengah air itu. Dan ketika dia berjalan ya saudara, dia berhasil. Karena apa? Karena iman. Tetapi dia mulai mikir, loh ini bukan plesteran ini. Ini apa ini? Air. Kemudian dia lihat badainya. Sudah mulai lupa lagi. Kalau yang memerintahkan itu Tuhan. Kemudian dia mulai tenggelam. Yang buat dia tenggelam bukan badainya. Tetapi imannya yang lemah, imannya yang turun membuat dia tenggelam. Kemudian dia meminta tolong kepada Tuhan dan Tuhan tolong. Kemudian Tuhan bilang, kenapa kamu tidak percaya? Itu dalam terjemahan asli Alkitab Tuhan menegur, kenapa imanmu tidak panjang? Kenapa kamu sudah percaya kok tidak percaya terus? Kalau seandainya dia percaya terus, saya percaya dia tidak akan pernah tenggelam, betul? Jadi sekali lagi ya saudara, badai di dalam kehidupan kita, kesulitan di dalam kehidupan kita tidak akan bisa buat kita tenggelam. Yang buat engkau dan saya susah, yang buat engkau dan saya tenggelam, itu karena apa? Karena iman yang tidak mau ditumbuhkan. Coba kita belajar ya saudara dari peristiwa tembok Yeriko ini. Ada beberapa pelajaran yang penting. Kita lihat ya. Kalau kita menghadapi sebuah pergumulan atau persoalan di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak kepengen kita lari dari masalah itu. Dan Tuhan juga tidak pernah mengambil alih peperangan itu. Tetapi Tuhan melatih kita dalam peperangan itu. Tuhan mengajari kita bagaimana kita bisa menghadapi masalah itu. Dan ketika kita mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, kita akan melihat kemenangan di dalam kehidupan kita. Ya. Oleh sebab itu hari-hari ini jangan takut kalau masih ada Tuhan. Tuhan akan membimbing kita kepada jalan-jalan kemenangan. Amin. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari kisah runtuhnya tembok Yeriko. Lihat ya saudara, mereka itu disuruh bersorak, ya, disuruh bersorak di hari ke-7. Nah saudara, tiap hari kita di sini itu memuji menyembah Tuhan. Ya, saya mau tanya, biasanya ya kalau di dalam pertandingan sepak bola, kapan orang bersorak? Kalau sudah gol baru bersorak ya. Sama di dalam kehidupan kita, kita baru semangat memuji Tuhan atau baru gimana? Senang kehidupan kita ketika keberhasilan atau apa? Golnya sudah tercapai. Tetapi iman tidak seperti itu. Iman itu harus bersorak dulu, harus bersukacita dulu. Maka kita akan melihat ketika kita mulai bersorak-sorai, kita lihat kemenangan yang dari Tuhan itu datang atas kehidupan kita. Amin. Sebab itu apapun masalahmu, jangan berhenti memuji Tuhan. Karena ketika engkau bersorak, engkau seperti bernubuat bagi kemenanganmu. Engkau sedang menuliskan hari depan di dalam kehidupanmu. Setelah kehidupan kekristenan ini tidak seperti peramal. Peramal ini hanya bisa tahu, oh nanti di depan kamu ada ini. Oh nanti di depan kamu akan menghadapi kesulitan ini. Tetapi kita percaya di dalam kehidupan kekristenan yang menentukan apa yang terjadi di depan kita adalah iman kita. Karena kepada seorang ibu Tuhan berkata, ibu besar imanmu, jadilah seperti yang kau kehendaki. Amin. Kita percaya ketika kita punya iman yang besar, apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki, kita akan melihat Tuhan memberikan kepada kehidupan kita. Kalau iman kita besar. Sama, ketika kita terus memuji menyembah Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan itu sedang memposisikan kehidupan kita sebagai pemenang. Amin. Tidak ada ya orang yang kalah memuji, itu tidak ada. Memuji itu
bersorak-sorai itu orang yang menang. Lah, ketika kita terus memuji bersorak, kita seperti berkata, aku menang terus. Apapun yang kita hadapi. Belajarlah dari pengalaman orang-orang Israel pada waktu itu. Mereka bersorak dan kemenangan diberikan kepada kehidupan mereka. Jangan tunggu kemenangan untuk bersorak. Bersoraklah, pujilah Tuhan dengan semangat, dengan penuh sukacita. Maka kita akan lihat Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kehidupan kita. Kita lihat ya saudara, yang ketiga. Saudara tahu orang Israel mengelilingi tembok Yeriko itu selama 7 hari. 6 hari hanya di seluruh keliling, tidak boleh ngomong apa-apa. Coba sudah bisa bayangkan ya. Itu mereka dihina, diejek itu. Kira-kira ada orang-orang di Yeriko pasti ngejek mereka. Dan saya lihat ya, seringkali ketika Tuhan memberikan kita petunjuk atau jalan-jalan, itu sepertinya ketika kita melakukannya tidak terjadi apa-apa. Mereka tuh sampai hari ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6. Masalahnya tidak roboh itu tembok. Tetapi mari kita percaya, di dalam ketaatan selalu ada kemenangan. Amin. Mereka hari ke-7 mereka keliling itu sampai 7 kali. Dan ketika mereka bersorak, mereka melihat kemenangan yang daripada Tuhan. Tembok yang ketika dijumlah tebalnya hampir 10 meter itu. Kemudian roboh dan mereka beroleh kemenangan yang besar. Saudara, hari-hari ini mari kita terus mengarahkan mata kita kepada Tuhan. Dia yang sudah memberikan kita iman. Mari kita lihat sebuah ayat di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ayat yang kedua. Mari kita lakukan ini hari-hari ini ya saudara. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang akan membawa kita kepada kesempurnaan. Yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Coba saudara lihat ya. Terjemahan lain berkata begini. Sambil memandang kepada Isa, pelopor dan penyempurna iman. Karena gembira yang disediakan baginya, ia tabah memikul salib tanpa mempedulikan rasa malu. Dan kini ia duduk di sebelah kanan Allah. Coba saudara lihat ya. Mata kita mari tertuju kepada Tuhan. Kepada Yesus. Dia pelopor iman. Dia pemberi iman. Dia yang memulai iman. Dan yang akan menyempurnakan iman kita. Dan kita lihat ya saudara. Iman adalah sebuah kekuatan. Tadi kita lihat ya. Iman adalah sebuah kekuatan yang membawa kita kepada kemenangan. Iman juga adalah sebuah kekuatan yang bisa membuat kita senantiasa penuh dengan sukacita. Saya pernah tanya ya saudara, kepada saudara. Saudara, waktu Yesus itu disalib. Waktu Yesus pikul salib. Saya mau tanya, apakah dia senang atau dia susah? Apa Paulus? Waktu Yesus pikul salib. Senang atau susah? Gimana? Susah ya. Mestinya susah karena sewakit semua itu pasti ya. Ada kurang lebih 700 robekan di punggung Yesus dan darah mengalir. Kemudian dia harus pikul salib kira-kira beratnya 50 kilo di punggungnya yang hancur. Mukanya hancur, bahkan Yesaya berkata mukanya itu hancur sampai tidak bisa dikenali bahwa dia itu manusia. Itu penderitaan, tidak ada penderitaan yang lebih besar daripada penderitaan yang dialami oleh Yesus. Tubuhnya hancur,
hatinya hancur ditinggalkan murid-muridnya. Dia mengalami sebuah penderitaan. Dia ditinggalkan oleh bapaknya. Banyak penderitaan. Coba tapi saudara lihat ya. Ayat-ayat ini menuliskan kepada kita. Dia bisa tekun memikul salib itu karena apa? Ayat ini berkata, ia mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Ternyata ya saudara, apa kekuatan yang bisa membuat Yesus mengalami semua penderitaan ini dan tetap kuat? Itu dia mengalami sukacita. Sukacita karena apa? Sukacita karena iman. Hebat ya saudara. Iman itu adalah sebuah kekuatan yang bisa membuat kita senantiasa bersukacita. Orang yang punya banyak uang belum tentu bisa senang terus, betul gak? Ya, Bes. Apalagi orang yang tidak punya uang. Ya, orang yang punya uang saja belum tentu senang terus. Ya, apalagi yang tidak punya uang. Tetapi orang yang punya iman, kita lihat ya, seperti Yesus. Dalam penderitaannya pun, dia mengalami sukacita besar di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu hari-hari ini saya rindu, saudara dan saya rindu terjadi pertambahan iman di dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu baca firman Tuhan, terus bangun kehidupan imanmu oleh kebenaran firman. Karena firman Tuhan berkata iman itu timbul daripada pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Mari kita terus makan, sampai kita sehat secara rohani, sampai iman kita bertumbuh. Kita perlu makan firman Tuhan. Roma 10 ayat yang ke-17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi saudara yang rindu mengalami sukacita, saudara yang rindu terus mengalami kemenangan-kemenangan, tidak ada jalan lain selain kita harus bertumbuh dalam iman. Dan yang bisa menumbuhkan iman ketika kita terus baca firman Tuhan, dengar firman, baca firman, dengar firman, baca firman supaya iman kita bangkit. Dan kita percaya saat iman kita bertumbuh, kehidupan kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Berapa banyak di antara saudara yang rindu untuk mengalami pertumbuhan iman. Ketika engkau hidup dalam iman, Galatia berkata orang-orang yang hidup karena iman adalah orang-orang yang sama diberkati oleh Abraham. Iman bisa membuat kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Oleh sebab itu biarkan kita semua ya saudara rindu kita bertumbuh di dalam iman. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita naikkan pujian yang terakhir, kita naikkan. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku
kebesaran-Mu mengejar hari-Mu dalam hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengejar hari-Mu dalam hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Bapa, malam hari ini kami berdoa sama seperti murid-murid-Mu berdoa. Mari Bapa, tambahkanlah iman kami. Engkau yang sudah memulai iman di dalam kehidupan kami. Biarkan hari-hari ini mata kami tertuju kepada Engkau. Supaya iman kami terus disempurnakan. Supaya iman kami terus dilatih dan bertambah. Mari ya Bapa, saat kami membaca firman, biarkan firman itu yang kami baca itu, yang kami dengar itu Bapa, boleh membangkitkan iman kami. Hamba berdoa biarkan setiap telinga yang mendengar, mulai malam hari tidak ada yang tidak bertumbuh, semuanya akan bertumbuh. Punya iman yang kuat, punya iman yang panjang. Dan kami percaya saat kami beriman, kami akan mulai lihat kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami. Mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Mari ya Bapa, berkatilah iman kami supaya terus bertumbuh. Terima kasih ya Bapa untuk malam hari ini. Kami rindu tiap-tiap kali kesempatan kami pakai untuk mencari wajah-Mu. Dan kami percaya saat kami mengejar Engkau, kami akan menikmati kebaikan-Mu. Berkatilah setiap anak-anak-Mu yang terus mencari Engkau tiap-tiap sore dalam acara Worship at Home. Kami percaya janji-Mu, tidak ada satupun yang kehilangan upahnya. Semuanya diberkati oleh Engkau, sembuhkan dan dipulihkan. Terima kasih untuk malam hari ini, mari angkat tanganmu. Demikianlah firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat yang berkataan. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.